hasil diskusi kami mengenai implementasi program CSR PT Unilever Indonesia Tbk. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan perlu memperhatikan triple bottom line, yaitu profit, people, and planet. Dapat diketahui bahwa dalam menjalankan usaha korporat, perusahaan perlu memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar. Perusahaan membutuhkan interaksi untuk dapat menyelaraskan atau beradaptasi dengan masyarakat, seperti mengetahui apa masalah yang dihadapi masyarakat terkait keberadaan perusahaan di sekitar mereka, dan bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan swasta yang bergerak pada penyediaan kebutuhan hidup konsumen. Perusahaan ini mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab secara sosial melalui program CSR. Perusahaan multinasional ini mempunyai Unilever Sustainable Living Plan atau yang dapat disingkat USLP, yang dapat memastikan bahwa setiap kali konsumen menggunakan atau menikmati produk Unilever, konsumen juga akan turut serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, dan memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Unilever berfokus kepada 3 tujuan utama, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan penghidupan masyarakat. Unilever menjalankan upaya nyata untuk menerapkan strategi USLP ke dalam seluruh rantai bisnisnya. Yayasan Unilever Indonesia, atau yang dapat disingkat YUI, adalah sarana utama Unilever untuk mengimplementasikan USLP. Yayasan Unilever Indonesia memiliki misi untuk menemukan dan memberdayakan potensi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, menyatukan kekuatan dengan para mitranya, serta bertindak sebagai katalis untuk pembentukan kemitraan. Bagi Unilever, didirikannya Yayasan Unilever Indonesia adalah investasi yang didasari komitmen tinggi. Yayasan ini mempublikasi program-program mereka dalam beberapa pilar. Yang pertama, pilar lingkungan. Yang kedua, pilar peningkatan taraf hidup. Dan yang terakhir, pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Sebagai perusahaan yang memang menghasilkan produk-produk kemasan dan juga menghasilkan limbah-limbah, tentunya pilar lingkungan akan sangat perlu untuk diperhatikan. Unilever sebagai perusahaan yang memperhatikan triple bottom line membuat beberapa program yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan untuk menjaga bumi dari sampah dan ancaman lingkungan lainnya. Program Bank Sampah. Program ini berawal dari kota Surabaya. Ketika itu, penerapan program ini mengalami keberhasilan di wilayah Surabaya. Kegiatan yang dilakukan dalam program Bank Sampah ini diantaranya dengan melibatkan masyarakat yang bertujuan untuk mengubah pola perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya sampah secara mandiri di lingkungan sekitarnya. Berikut merupakan mekanisme pelaksanaan bank sampah. Yang pertama, pemilahan sampah rumah tangga. Yang kedua, penyetoran sampah ke bank sampah. Yang ketiga, penimbangan. Sampah yang sudah disetor ke bank kemudian ditimbang. Yang keempat adalah pencatatan. Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu dikonversi ke dalam nilai rupiah yang kemudian ditulis di buku tabungan. Pada sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap 3 bulan sekali. Pada tahap ini, nasabah merasakan keuntungan sistem bank sampah. Dan yang terakhir adalah pengangkutan. Setelah sampah terkumpul, ditimbang, dan dicatat, langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah berikutnya. Keberhasilan yang terjadi di Surabaya menyebabkan Unilever terus mengembangkan ke wilayah-wilayah lainnya. Di Jakarta, terdapat program Jakarta Green and Clean. Adapun tujuan khusus dari program ini adalah yang pertama, membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dalam pengolahan sampah dengan cara pemisahan sampah organik dan non-organik. Yang kedua, meningkatkan penghijauan di sekitar area program, yaitu DKI Jakarta. Dan yang ketiga, memperbanyak daerah resapan air dengan pembuatan lubang resapan biopor.
Program ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dengan memberikan pelatihan mengenai pengolahan sampah, sehingga nantinya masyarakat akan merubah pola perilaku dan pengelolaan sampah yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dalam bidang ekonomi, masyarakat memiliki penambahan pendapatan. Pendapatan tersebut berasal dari aktivitas masyarakat dalam mengolah sampah kering menjadi bentuk kerajinan seperti tas, dompet, payung, dan lain-lain. Pilar peningkatan taraf hidup. Unilever mengambil bagian dalam pencapaian target global untuk meningkatkan taraf hidup lebih dari 500.000 petani dan distributor skala kecil dengan melibatkan petani kecil dalam rantai pasokan. Di bawah pilar peningkatan penghidupan, kemitraan dibangun oleh Unilever berfokus pada petani kecil. Pemerintah, akademis, dan LSM lokal adalah mitra utama Unilever yang memainkan peranan penting dalam membuat kemitraan berjalan untuk kesejahteraan bangsa serta tujuan USLP dalam memasok 100% bahan baku pertanian Unilever dari sumber-sumber yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2020. Terkait dengan pilar peningkatan taraf hidup, Unilever telah menjalankan 2 program. Program pengembangan petani kedelai hitam. Kedelai hitam digunakan sebagai bahan dasar utama dalam produk kecap yang dipasarkan oleh Unilever dengan merek Bango. Berbagai program telah dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas budidaya kedelai hitam demi meningkatkan penghidupan petani. Unilever menyelenggarakan sekolah lapang bagi kelompok petani kedelai hitam serta program pengembangan kompetensi ekstensif bagi mitra koperasi. Penerapan prinsip pertanian berkelanjutan merupakan bagian dari visi Unilever untuk mengurangi dampak lingkungan Unilever secara keseluruhan. Unilever bekerja sama dengan para pemasok untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Unilever telah mengembangkan Unilever Sustainable Agriculture Code sebagai definisi akan prinsip pertanian berkelanjutan. Pedoman ini terdiri dari berbagai praktik yang harus diimplementasikan oleh para petani dan pemasok material komoditas pertanian. Program yang kedua adalah program pemberdayaan petani perempuan. Sejak 2003, Yayasan Unilever Indonesia telah bekerja dengan wanita-wanita pedesaan melalui program pengembangan petani kedelai hitam. Mereka terlibat di dalam proses pasca panen dengan melakukan sortasi biji kedelai hitam terbaik. Pada 2007, Yayasan Unilever Indonesia memulai program pemberdayaan perempuan untuk kelompok petani perempuan. Serangkaian pendidikan dan pelatihan diberikan untuk membantu wanita dalam mengutarakan aspirasi, kewirausahaan, memberdayakan mereka dengan beragam keterampilan untuk memberikan mereka kesempatan menunjukkan eksistensi mereka di luar peran sehari-hari dan demi memperoleh pendapatan tambahan demi keluarga. Unilever meluncurkan program pemberdayaan petani kedelai hitam dan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan standar hidup para petani dan keluarganya. Berdasarkan triple bottom line yang dikembangkan oleh Elkington, program pengembangan petani kedelai hitam yang ada di bawah pilar peningkatan taraf hidup sudah mencakup keuntungan bagi perusahaan berupa pengelolaan bahan baku kedelai hitam menjadi kecap yang dipasarkan oleh perusahaan. Melalui pengembangan petani kedelai hitam pun telah membuat masyarakat lokal ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga dapat mengeksplorasi budidaya kedelai hitam hingga dapat mengelolanya secara mandiri. Pilar yang ketiga adalah pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Dalam pelaksanaan program CSR-nya, PT Unilever Indonesia berkomitmen penuh untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kebersihan. Adapun tujuannya adalah untuk diterapkan dalam usaha terintegrasi dari berbagai brand Unilever dan sokongan kolaboratif dari seluruh mitra dan pemangku kepentingan dari program yang mereka jalankan di seluruh Indonesia. Dalam pilar ini, ada 2 program utama yang dijalankan di Unilever, yakni program sekolah sehat dan program kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah program sekolah sehat. Program ini ditujukan untuk menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa sekolah dasar dan menengah. Pada program ini, anak dididik melalui kegiatan pendidikan terpadu dan diberikan edukasi tentang 7 perilaku hidup bersih dan sehat. Inti dari program ini adalah pembentukan kader-kader kesehatan, seperti dokter kecil dan duta muda, yang berperan sebagai agen perubahan dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada rekan sebayanya, melalui teladan dan motivasi.
Program sekolah sehat ini telah berhasil menjangkau sekitar 1,6 juta siswa sekolah dasar sejak 2015. Selama tahun berjalan, Unilever mendapatkan dukungan dari para mitra lokal dan nasional dalam menyuarakan tema dan pesan kesehatan melalui berbagai kegiatan. Berikut beberapa partisipasi Unilever dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya: 1. Pekan Sarapan Nasional. Dalam menyambut Pekan Sarapan Nasional tahun 2014, Unilever melalui Blue Band mengajak 5.000 siswa sekolah dasar untuk sarapan serentak di wilayah Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya sarapan bergizi sebelum berangkat sekolah. Kedua, Hari Kesehatan Mulut dan Gigi Sedunia. Pada peringatan ini, sekitar 116.000 siswa sekolah dasar turut berpartisipasi dalam acara yang mengingatkan mereka tentang pentingnya menyikat gigi 2 kali sehari. Yang ketiga, ada Hari Cuci Tangan Sedunia. Setiap tahunnya, Lifebuoy mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah di 14 kota di 16 provinsi untuk mengedukasi pentingnya cuci tangan pakai sabun sebagai pertahanan pertama mencegah penularan penyakit. Kegiatan ini telah berhasil menjangkau lebih dari 89 juta tangan sehat di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, ada Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Pada acara ini, Unilever bekerja sama dengan klinik dan dokter gigi dari 14 fakultas kesehatan gigi di seluruh Indonesia untuk menyediakan pemeriksaan gigi gratis bagi 50.000 pengunjung, termasuk siswa sekolah. Program utama yang kedua adalah program kesehatan masyarakat. Unilever menetapkan target untuk menginspirasi 100 juta orang di Indonesia dalam mengambil langkah-langkah guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Unilever melaksanakan berbagai prakarsa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Di antaranya yang pertama, mendukung pembangunan ruang publik terpadu ramah anak atau yang disingkat RPTRA. Pembangunan tersebut mencerminkan fasilitas layanan bagi anak-anak serta fasilitas untuk ruang pertemuan dan kegiatan masyarakat. Yang kedua adalah program Desa Sehat. Desa Sehat adalah program kemitraan antara Unilever Indonesia dengan tim penggerak PKK dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa serta mengakselerasi tercapainya desa sehat di 12 desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2015 melalui penguatan kapasitas kader posyandu serta kampanye dan edukasi tentang hidup bersih dan gizi seimbang. Yang ketiga adalah program Pasar Sehat Berdaya. Program ini berfokus menggerakkan para pemangku kepentingan di pasar tradisional dalam memperkuat keunggulan mereka dan mendorong pertumbuhan bisnis melalui perilaku sehat, perbaikan infrastruktur sanitasi, dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Hingga tahun 2015, program Pasar Sehat Berdaya telah berhasil memberikan edukasi serta keterampilan pengelolaan bisnis kepada 13.684 pedagang pasar yang tersebar di 35 pasar di Indonesia. Program Pasar Sehat ini menjadi penting lantaran sebagai salah satu channel tradisional. Kontribusinya terhadap bisnis perusahaan mencapai 19%. Dari pemaparan program-program CSR di pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi, dapat terlihat bahwa Yayasan Unilever Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang besar terkait konsep Sustainable Living Plan dengan menjalankan berbagai kegiatan berkelanjutan yang berfokus dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat. Adapun pesan utama dari program-program yang dilaksanakan tersebut berkaitan erat dan didukung penuh oleh brand-brand Unilever, seperti Pepsodent dan Lifebuoy. Tentu hal ini dapat meningkatkan brand awareness serta loyalitas masyarakat terhadap produk Unilever. Sehingga, selain memberikan kontribusinya kepada masyarakat, melalui program CSR ini, Unilever juga memperoleh keuntungan. Dengan hal ini, sesuai konsep triple bottom line, aspek tanggung jawab dengan sosial atau people, dan keuntungan atau profit berjalan secara seimbang dalam kegiatan CSR perusahaan. Baik, kali ini saya Dean Rehan akan membawakan materi mengenai manfaat program. Philip Kotler dalam bukunya CSR, Doing the Most Good for Your Company and It for Your Cause, membeberkan beberapa alasan tentang perlunya perusahaan untuk menggelar program CSR, karena memberikan dampak serta manfaat yang begitu besar. Berikut penguraian manfaat dari program CSR bagi perusahaan. Yang pertama, pembentukan citra dan kultur perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR,
Unilever dapat membangun image positif yang melekat di benak konsumen. Apabila jika kegiatan tersebut memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat dan berdampak pada tujuan jangka panjang, tentu ini akan memperkuat image perusahaan itu sendiri. Agar pelaksanaan CSR dapat berjalan dengan lancar, maka hal yang paling penting adalah pembangunan kultur secara top-down. Tidak memungkiri pentingnya penyesuaian aktivitas dengan visi dan positioning perusahaan, tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada seberapa besar komitmen jajaran pimpinan untuk mengamalkannya kebijakan perusahaan. Yang kedua, membangun positioning merek. Dari sisi marketing, CSR dapat dilakukan oleh Unilever bisa menjadi bagian dari brand differentiation yang mengandung unsur integritas, nilai etika, bahkan inovasi. Unsur-unsur tersebut diantaranya terbentuk dalam suatu brand karena adanya program CSR yang menunjang. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness perusahaan. Dengan melakukan program CSR, maka Unilever telah meningkatkan brand awareness dari publiknya. Keempat, memiliki nilai plus dibanding kompetitor. Ini karena masyarakat lebih mengingat perusahaan yang telah memberikan pengalaman atau edukasi tentang tanggung jawab sosial, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan nilai plus dari publiknya, dibandingkan dengan kompetitor yang tidak melakukan hal yang serupa. Kelima, memperluas relasi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat. Salah satu cara untuk memperluas relasi perusahaan adalah dengan berkolaborasi. Dengan melakukan program CSR, maka perusahaan akan berhubungan dengan banyak pihak untuk diajak bekerja sama dan bermitra secara kontinu guna memperoleh tujuan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Keenam, meningkatkan loyalitas karyawan. Dengan melakukan program CSR secara konsisten, maka kepedulian sosial yang dibangun Unilever akan menular pada karyawannya. Hal ini akan membuat karyawan bangga dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan penjualan. Meskipun program CSR adalah kegiatan sosial non-profit, namun CSR mampu memberikan dampak yang positif pada penjualan produk perusahaan. Masyarakat lebih suka membeli produk dari perusahaan yang memiliki image baik dan melakukan program CSR secara konsisten. Kemudian yang terakhir, meningkatkan daya tarik korporat di mata investor. Perusahaan yang sudah mendapatkan image baik di masyarakat tentu akan lebih percaya oleh investor. Kemudian, manfaat bagi masyarakat. Menurut Ambadar, tahun 2008. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Organisasi mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah dan memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga menciptakan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis. Hal ini telah dilakukan oleh Unilever dengan program pemberdayaan petani perempuan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kelembagaan. Seperti pada program Desa Sehat, perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan mutu kelembagaan masyarakat dan kemitraan. Kemudian yang keempat, terpeliharanya kualitas lingkungan, baik lingkungan hidup maupun fisik, maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan. Kemudian yang terakhir, terpeliharanya sarana dan prasarana. Kesimpulan, program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu membangun lingkungan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus-menerus guna membangun dan menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Saat ini, perundang-undangan yang berlaku memberikan kesempatan bagi semua perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan CSR. CSR kini bukan lagi sekedar program charity yang tak berbekas, melainkan telah menjadi pedoman untuk menciptakan profit dalam jangka panjang. Karena itu, hendaknya kegiatan sosial yang dijalankan harus berhubungan dengan kepentingan perusahaan dan harus mendukung core bisnis perusahaan dan juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam konsep triple bottom line, perusahaan dapat mengetahui secara sistematis nilai-nilai yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan terlebih dahulu. PT Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan hidup masyarakat sudah menyatakan diri mereka memperhatikan lingkungan sekitar.
Dengan menciptakan program CSR melalui Yayasan Unilever Indonesia, serta 3 pilar besar yang diturunkan secara lebih detail lewat program, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, baik masyarakat, peningkatan kualitas hidup lewat pelatihan, menciptakan lingkungan yang bersih, hingga meningkatkan perilaku hidup sehat, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sekian, terima kasih.